Perkenalkan, nama saya Fanya Priscilla Ayu dari kelas 4B3 dengan NIM 2106111002006. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas yang dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Perilaku organisasi adalah merupakan ilmu tentang perilaku tiap individu dan kelompok serta pengaruh tiap individu dan kelompok terhadap organisasi maupun perilaku interaksi antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam organisasi demi kemanfaatan suatu organisasi. Menurut Swasta dan Handoko, dalam Adnan 2019, perilaku konsumen adalah sebagian kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang dan jasa, termaksud di dalamnya proses pengambilan keputusan dan persiapan penentu kegiatan-kegiatan tersebut. Faktor internal berupa kekuatan yang muncul dari dalam organisasi seperti sumber daya manusia, perilaku, dan keputusan manajemen. Sedangkan faktor eksternal berupa kekuatan dari luar organisasi, yaitu karakteristik demografis, perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan adalah norma, budaya, gaya manajemen, organisasi informal, persepsi, dan komunikasi. Sistem pengendalian formal adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan proses informal seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya yang melingkupi. Karena untuk menjalankan strategi organisasi secara efektif, mekanisme formal harus berjalan seiring dengan mekanisme informal. Sistem informal adalah sistem yang berdimensi hubungan antar pribadi yang tidak ditunjukkan dalam sistem formal. Controller mengordinasikan partisipasi manajemen dalam perencanaan dan pengendalian pencapaian tujuan, dalam menentukan efektivitas dan kebijakan, dan dalam menciptakan struktur dan proses organisasi. Fungsinya adalah dalam organisasi yang lain lagi, controller berfungsi sebagai bagian kelompok pengembalian keputusan manajemen serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern dan pengendalian manajemen. Tujuannya adalah mencegah penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan sekaligus untuk mengoreksi jika terjadi penyimpangan dari tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Keuntungan perusahaan unit bisnis yaitu 1. Harta pribadi lebih aman dan terlindungi. 2. Kemudahan peralihan kepemilikan. 3. Tidak terbatas waktu. 4. Kemudahan memperoleh dana dalam jumlah besar. 5. Kemudahan proses pendirian. 6. Aktivitas bisnis yang bebas. Selanjutnya, ada beberapa fungsi dan dari adanya sistem pengendalian manajemen di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Yang pertama, melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan. Kedua, melakukan koordinasi yang tepat antar bagian. Ketiga, melakukan proses komunikasi informasi yang baik. Keempat, mengambil sebuah keputusan akan suatu hal. Kelima, memotivasi pekerja atau sumber daya manusia yang bekerja di sebuah perusahaan agar memiliki perilaku atau nilai dan norma yang sesuai terhadap tujuan perusahaan. Keenam, melakukan kendali akan segala hal yang terjadi di sebuah perusahaan. Ketujuh, menilai kinerja sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Yang terakhir, meningkatkan sistem akuntabilitas sebuah perusahaan. Sekian dari video ini. Saya Fanya Priscilla Ayu, saya ucapkan terima kasih.